Saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pagi hari ini, yaitu di hari ke-29 Ramadan di tahun 1044 Hijrah. Saya menyapa teman-teman sekalian dan izin mendoakan mudah-mudahan sampai kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kekuatan, kesehatan iman, Islam dan ihsan tentunya, dan kita tidak terasa sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari atau beberapa jam lagi kita akan berpisah. Tapi akan terjadi dua hal pada diri seorang mukmin itu ketika Ramadan telah berakhir. Pertama, Ramadan meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan Ramadan. Jika Ramadan yang meninggalkan dia, suatu saat jika Allah berikan umur panjang, maka Ramadan akan kembali kepadanya, menyapanya kembali agar dia bisa beribadah di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Cuman yang jadi masalah dan bencana musibah adalah ketika dia meninggalkan Ramadan. Artinya dia meninggalkan amalan-amalan Ramadan yang dinikmati, sholat malam, tahajud, tarawih, ibadah tilawah Al-Quran, murajaah hafalan Quran, menambah hafalan Quran, menambah hafalan hadis, dan masih banyak amaliyah lain yang Allah ridhoi. Ketika Ramadan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Namun ketika Syawal masuk dan bulan-bulan selanjutnya sampai ke Ramadan berikutnya, dia meninggalkan amalan itu tidak berbekas sedikit pun. Bisa jadi orang yang berpuasa yang seperti ini modelnya, tipenya, bisa jadi puasanya tidak Allah terima. Karena kebaikan itu jika dia diterima oleh Allah SWT, maka dia akan bersifat ada keberkahan di dalamnya. Ziyadatul khair, yaitu bertambah kebaikannya. Minimal setidaknya ketika Syawal telah datang kepada kita nanti, buktikanlah bahwasanya kita telah berhasil ketika Ramadan itu. Kita sudah bisa bangun 1 jam sebelum subuh masuk waktu azan. Kita bisa bertilawah misalnya 1 juz 1 hari. Ketika di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita mungkin sulit untuk bertilawah 1 juz sekali untuk bagi yang tidak terbiasa. Namun yang telah terbiasa menghafal Al-Quran itu dalam 1 pekan sudah hal yang biasa. Itulah yang akan dipertahankan ketika Ramadan nanti berakhir. Jadi jangan sampai kita menjadi golongan yang kedua, tapi jadi golongan yang pertama. Ramadan boleh meninggalkan kita, cuman kita jangan meninggalkan amalia selama kita berada di bulan Ramadan itu. Boleh Ramadan meninggalkan kita, tapi jangan sampai kita yang meninggalkan Ramadan, karena itu berarti musibah dan bencana. Artinya kita meninggalkan Ramadan berarti kita meninggalkan amalia yang kita kerjakan selama Ramadan di bulan luar Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan di Syawal nanti sesuai dengan bulannya adalah meningkatkan amalia spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada bekas-bekas ketika Ramadan kita beramal itu masih terlihat ketika Syawal, hingga sampai kita bertemu Ramadan lagi atau hingga Allah membatasi ajal kita kembali kepada Allah dalam kondisi membawa derajat sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang terbaik di antara hamba-hamba yang terbaik di sisinya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, melanjutkan edisi pembahasan tadi malam ya, ada 2 episode atau 2 video sebelumnya, yaitu masih seputar bab dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini fisiknya di halaman tadi malam di halaman 164 ya. Ini insyaallah nanti di halaman masih di 164 di Kitabul Khusyuk, kitab tentang menjelaskan gerhana matahari dan bulan, yaitu kitab ke-16 urutan kitab Sahih Al-Bukhari ini. Sahih Al-Bukhari ini patut diketahui teman-teman, dia terdiri dari 97 topik bab pembahasan. Dari bab pembahasan itu ada topik, ada subtopik lagi gitu kan. Subtopiknya 2 lagi, ada lagi nanti pecahan-pecahan hadisnya. Kali ini akan masih topik yang kedua, babus sadaqati fil kusuf, yaitu bab yang menjelaskan tentang anjuran bersedekah ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Langsung saja teman-teman, kita bacakan redaksi hadisnya. Silakan disimak dengan baik sebagai takrimul hadis, penghormatan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Al-Bukhari qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah annaha qalat khasafat asy-syamsu wa huwa khafatat asy-syamsu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika di zaman Rasulullah SAW itu telah terjadi gerhana matahari ya di zaman Rasulullah SAW, atau gerhana fasalla Rasulullah SAW, maka Rasulullah sholat bin nasi faqama fa'atala al-qiyam, maka diikuti oleh manusia yang atau para sahabat yang menyaksikan Rasulullah berdiri dan sholat gerhana tadi, mengikuti berdirinya Rasulullah. Rasulullah berdiri, tsumma raka'a fa'atala ruku'ah, Rasulullah kemudian rukuk dan memanjangkan rukuknya, tsumma qama, kemudian berdiri lagi, fa'atala al-qiyam wa huwa dunal qiyami dunal qiyamil awal, memanjangkan qiyamnya, berdiri setelah rukuk yang pertama itu, tapi tidak sepanjang berdiri yang pertama tadi. Tsumma raka'a fa'atala ruku'ah wa huwa dunar ruku'i
ruku'il awal. Kemudian memanjangkan rukuknya tapi tidak sepanjang rukuk yang pertama tadi. Jadi dalam satu rakaat ada 2 kali rukuk ya, telah kami jelaskan pada edisi pembahasan video sebelumnya kalau tidak keliru. Summa sajada fa'atala sujuda, kepada Rasulullah sujud, summa fa'ala fil raka'ati saniyati misla ma fa'ala fil awla, summa sarafa wa qadim jalatis samsu. Kemudian setelah sujud itu berdiri kembali untuk memasuki rakaat kedua hingga selesai, dan setelah selesai itu matahari telah terlihat. Ya, matahari itu telah terlihat gitu kan, atau gerhana bulan atau gerhana matahari telah terlihat. Jadi sholatnya panjang ya. Ada pemisalan dalam video sebelumnya saya bahas seolah-olah Rasulullah membaca semisal dengan surah Al-Baqarah seperti panjangnya. Berdirinya lama, itu sholatnya lama. Maka yang menjadikan acuan sholatnya lama dan khotibnya singkat seperti sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu rakaat pertama kan Rasulullah baca surah Al-Munafikun, rakaat pertama baca surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah, terus yang kedua baca surah Al-Munafikun. Jadi surahnya kan kalau dua digabung lumayan panjang tuh untuk 2 rakaat. Cuman khotib itu khutbahnya singkat gitu kan. Nah, itu jangan dibalik, khutbahnya panjang, jemaah ngantuk sholatnya malah tidak khusyuk lagi nanti. Selanjutnya fakhabatan nasa, kepada Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallahi, memuji dan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi tsumma qala. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda, merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yang khosifani li mauti hadin wala li hayati. Dia bukanlah tanda daripada sebab kematian seseorang ataupun tanda kehidupan. Jadi adanya gerhana bulan ataupun gerhana matahari bukan tanda karena lahirnya seseorang atau karena kematian seseorang. Jadi karena dulu di zaman Rasulullah, di hadis yang berikutnya itu disebutkan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia waktu usia masih kecil. Jadi orang-orang menyebut ketika terjadi gerhana matahari, ini gerhana matahari karena terjadi karena sebabnya meninggalnya anak Nabi yang bernama Ibrahim tadi ya. Itu menisbahkan pada nenek moyang Rasulullah SAW. Jadi maka Rasulullah berkeluar memberikan pengumuman kepada jemaah itu setelah sholat gerhana matahari, bahwasanya bulan atau matahari itu gerhana itu bukan tanda karena matinya seseorang. Ingat ya, bukan karena matinya pembesar seseorang itu kan, ini nanti jadi kepercayaan yang sangat keliru jika diteruskan. Selanjutnya, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha, jika kalian melihatkan maka dirikanlah salat dan berdoa kepada Allah. Ya, jika menyaksikan yang demikian itu tentang gerhana matahari dan bulan, maka perbanyaklah doa. Fad'ullaha, salat, wa kabbiru wa sallu, bertakbir sebanyak-banyaknya, berdoa, istighfar, dan mendirikan sholat, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Jadi kalau misalnya zaman dahulu, zaman Rasulullah, era sahabat itu memerdekakan budak lebih diutamakan ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari seperti itu. Jadi selain takbir dan berdoa, itu nanti ada doa khusus yang disantumkan di hadis yang berikutnya, yaitu agar meminta perlindungan daripada azab kubur, fitnah kubur ya gitu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, seperti itu. Dan ditampakkan kepada Rasulullah itu ketika Rasulullah sedang sholat ditampakkan gitu. Ditanya oleh sahabat kan, dalam video sebelumnya itu saya sampaikan sedikit. Ada kelihatan serius sekali pada hari ini gitu, ketika terjadi gerhana matahari. Karena Rasulullah ketika sholat itu ditampakkan kenikmatan surga gitu kan, diberikan setangkai anggur gitu. Kalau misalnya Rasulullah ambil itu semuanya, maka nanti manusia akan lebih fokus pada dunia, lalai akan urusan akhirat. Dan ditampakkan juga tentang sisaan yang sangat pedih gitu. Apa itu neraka? Diperhatikan bahwasanya mayoritas penduduk di neraka itu adalah perempuan. Seperti sudah kami bahas pada video sebelumnya, silakan direview seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Tsumma qala, ya ummata Muhammadin, wallahi, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ma min ahadin ghairu minallah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Jadi tidak lebih besar kecemburuan Allah SWT terhadap hambanya yang laki-laki atau perempuan ketika hamba laki-laki itu berzina atau hamba perempuan itu berzina. Jadi sangat besar kecemburuan Allah SWT, tidak lebih besar daripada itu ya, kecuali seorang hamba laki-laki atau perempuan itu berzina, berbuat zina secara terang-terangan. Ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad SAW, ini isi daripada ini ya, khutbah Rasulullah SAW ya, pendek itu kan. Wallahi, demi Allah, wahai umat Muhammad SAW, lau ta'lamuna ma'a'lamu, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya kan? Lau ta'lamuna ma'a'lamu, jika kalian mengetahui apa yang aku lihat, apa yang aku ketahui, kata Rasulullah SAW, la dhaqikatum qalilah, maka kalian akan sedikit tertawa, dan wala bakaitum katsiran, sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Itu kalau kita bisa melihat apa yang Rasulullah SAW lihat,
ketika Isra Mi'raj, ketika terjadi gerhana matahari dalam salat Allah perlihatkan kepada Rasulullah itu bentuk mukjizat kepada Rasulullah SAW itu, maka kita akan sedikit tertawa, sedikit senda gurau, dan akan banyak menangis. Itu karena ada sesuatu yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW itu tidak diperlihatkan kepada kita. Sebagai bentuk ujian keimanan kita, apa kita yakin dengan yang Rasulullah kabarkan itu? Kalau kita ragu ya dipertanyakan keimanannya kan. Makanya dalam Al-Quran itu kan pembukaan Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin gitu kan. Jadi kalau Al-Quran saja sudah dijamin gitu kan bahwasanya tidak bisa dipalsukan, petunjuk yang benar bagi orang beriman. Kalau masih ada orang yang sudah beriman, mengaku beriman, terus dia ragu kepada Al-Quran, ya dipertanyakan keimanannya gitu kan. Allazina yu'minuna bil ghaib kan, percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, itu artinya ghaib gitu pada Allah. Buktinya mendirikan sholat gitu kan. Ya, makanya di antara kalau misalnya seseorang udah ditanya atau kita ditanya kenapa Anda harus sholat, itu pembuktian keimanan yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau semua orang bisa berkata, Abu Jahal pun percaya kalau adanya Allah, tapi dia sholat, dia tidak mau bersyahadat kan, jadi tidak ada pembuktian gitu. Jadi kalau orang sudah beriman tidak sholat, dipertanyakan keimanannya gitu kan, tidak serta merta dihukumi dan ini gitu kan, murtad atau keluar dari Islam, karena bisa jadi dia belum paham. Maka orang yang belum paham diberitahu secara baik-baik, bukan dimarahin ataupun disesat-sesatkan. Kalau disesatkan nanti kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat gitu kan. Aku titipkan hamba yang sesat itu di hadapanmu atau yang dekat denganmu supaya kamu mendakwai dia dengan cara yang baik, bukan malah disesatkan berarti ya. Itu saja teman-teman yang bisa sampaikan pada edisi video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Dan ingat, insya Allah hari ini kita di beberapa wilayah Indonesia ya, saya lihat kembali tadi malam update itu ada 33 lebih kalau tidak keliru wilayah akan mengalami gerhana matahari sekitar jam 9.33 kalau tidak keliru mulai ya. Dan mungkin sholatnya nanti dimulai sejak matahari mulai tertutup atau sekitar jam 10-an lah pagi gitu, sesuai dengan wilayah masing-masing ya, karena waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur dan tengah tidak sama kan, atau di luar negeri tidak sama. Jadi kalau adanya akan ada seruan di sini di masjid sholat berjamaah gitu. Sholat gerhana matahari dikerjakan secara berjamaah ya, kecuali dalam masa pandemi gitu, kayak seperti kemarin ada virus COVID gitu kan yang merajalela, maka kan tidak dianjurkan untuk berkumpul bersama-sama gitu kan, cukup diambil hikmahnya, tarik pada sisi yang lain yang bisa dikerjakan. Kali ini soalnya kita sudah aman, bisa sholat tarawih, alhamdulillah lapang gitu kan, dikerjakan secara berjamaah. Insyaallah itu saja. Aku minggum, jika ada keliruan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.